traders, hello Maxian, kembali lagi bersama kita di acara webinar pada siang hari ini ya, membahas tips dan trik khususnya bagi trading ya. Dan pada siang hari ini kita akan dibawakan oleh materi dari Pak Aldo. Di sini akan membawakan tips dan trik mengenai trading menggunakan Fibonacci retracement tentunya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, saya ingin menginformasikan kepada traders Maxian bahwa per 30 Juni hari ini batas registrasi untuk mengikuti reward program, dan untuk lot yang terakumulasi itu akan dihitung hingga ke 30 Agustus 2023 nanti. So, jangan sampai ketinggalan, ikuti reward program dari Maxco berhubung masih cukup panjang waktunya hingga ke bulan Agustus nanti. Jadi ini merupakan sebuah kesempatan bagi rekan-rekan yang melakukan trading ingin mendapatkan reward yang menarik tentunya. Di sini ada beberapa hadiah seperti handphone, kemudian ada batangan emas, laptop, dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang mungkin ingin saya sampaikan. Kemudian saya ingin beberapa materi pada siang hari ini ya berkaitan dengan technical analysis. Bagi rekan-rekan yang sering sudah mendengar mengenai Fibonacci retracement, mungkin sangat familiar sekali ya menggunakan tools tersebut. Kenapa? Karena Fibonacci retracement merupakan sebuah tools yang digunakan oleh trader untuk melihat seperti apa koreksi yang nanti akan dijalankan oleh harga ya, at least katakanlah seperti ini, harga sudah ada pergerakan impuls, nah kemudian koreksinya ini akan kemana? Nah nanti kita akan bahas ya, dan juga targetnya itu akan ke arah mana, nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Aldo ya. Di sini mungkin saya akan coba sapa nih speaker pembicara pada webinar pada siang hari ini ya, yakni Pak Geraldo. Selamat siang Pak Geraldo. Selamat siang Pak Adam. Oke, Pak Aldo nih, spill dong sedikit nih, materi pada siang hari ini kan akan membahas mengenai Fibonacci retracement ya. Nah, kira-kira menurut Pak Aldo, untuk penggunaan Fibonacci ini sebenarnya ada khusus penggunaan di time frame tertentu nggak sih? Atau misalkan bisa di semua time frame? Ini overview saja Pak Aldo. Oke, jadi kalau kita ngomongin Fibonacci retracement itu kan adalah alat ukur ya, ataupun kita untuk mengukur apapun yang kita mau mengukur reward ataupun resiko, itu kita menggunakan Fibonacci retracement. Tentunya alat ukur ini pastinya bisa digunakan di semua jenis time frame. Jadi baik itu mau digunakan time frame besar ataupun time frame kecil, pastinya bisa digunakan diaplikasikan pada semua time frame. Tapi ada beberapa hal yang harus diketahui mengenakan Fibonacci retracement. Jadi sebenarnya media belajar kali ini nggak terlalu basic banget, tapi juga lumayan sulit juga karena memang ada beberapa detail yang harus diperhatikan supaya kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Seperti itu sih. Oke, menarik ya. Jadi itulah sekilas overview dari Fibonacci retracement, dan saya informasikan bahwa kondisi pasar pada saat ini saya akan overview ya di 1 minggu ke belakang. Yang terjadi adalah dari Federal Reserve kemarin melakukan pausing, dan dari sisi ECB mereka melakukan hiking rates ya sebesar 25 basis point. Dan hal tersebut memberikan sebuah sentimen yang relatif bearish ya terhadap US dollar, karena kita tahu bahwa konteks utama pada market saat ini adalah bagaimana inflasi terdevelop ke depannya ya. Jadi bagi rekan-rekan yang memantau fundamental analisis kemudian ingin diintegrasikan dengan teknikal, bahwa perhatikan data yang berkaitan dengan inflasi dan topik inflasi itu sendiri ya. Karena data yang berkaitan ataupun data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi itu bisa memberikan sebuah market mover yang cukup decisif ya, dan itu terjadi di hari Kamis dini hari kemarin, dan juga di hari Kamis pasca ECB menaikkan suku bunga ya. Tentu itu merupakan sebuah event yang notabene beresiko, dan event yang beresiko itu identik dengan pergerakan volatilitas yang cukup kencang. Dan pada siang hari ini dan juga hari ini ya, tentunya hari Jumat menjelang over the weekend, ada potensi bahwa pasar akan cenderung mengalami profit taking. Profit taking-nya seperti apa nanti akan dijelaskan ya, karena itu bisa dilihat secara teknikal.
biasanya cenderung ada pergerakan koreksi ya atau korektif. Nah, itu bisa diukur oleh Fibonacci retracement tools teknikal ini ya yang akan dibawakan nih oleh Pak Aldo kebetulan ya. Oke, itu saja mungkin intermezzo di 5 menit awal ini. Mungkin saya akan langsung serahkan nih ke Pak Aldo untuk materinya dan bagi rekan-rekan sambil menjelaskan Pak Aldo di tengah jalan, kalau misalkan ada yang mau request mata uang atau pair, misalkan saya pengen request euro yen, boleh sampaikan saja di kolom chat di Zoom ataupun di YouTube ya, ataupun di aplikasi Maxflow Futures ya. Oke, mungkin waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Aldo. Baik, terima kasih Pak Adam tentunya. Baik, saya akan langsung share screen ya untuk materi pada siang hari ini. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua dan kita tiba untuk di minggu membahas mengenai technical analysis ya tentunya. Kita akan membahas menggunakan tips and trick menggunakan Fibonacci retracement. Namun sebelum itu tentunya kita akan mengetahui dulu apa sih sebenarnya Fibonacci itu. Jadi kita akan membahas dulu dasar fundamentalnya Fibonacci itu apa sebenarnya. Jadi Fibonacci sendiri ini merupakan penemu yang ditemukan oleh Leonardo da Pisa. Nah, atau yang dikenal sebagai Leonardo Fibonacci. Nah, orang ini tuh siapa sebenarnya? Orang Leonardo ini adalah ahli matematika pada abad ke-13. Nah, jadi dia adalah seorang ahli matematika yang menemukan angka-angka Fibonacci yang dapat diaplikasikan dalam banyak jenis-jenisnya. Nah, kemudian Fibonacci ini dapat digunakan dalam berbagai ilmu. Contohnya, jadi nggak hanya trading ya, sebenarnya ada dalam biologi, astronomi, geologi, musik, arsitektur, dan finansial yang terakhir yaitu yang kita gunakan dalam dunia trading ya. Nah, kemudian dalam mengenal Fibonacci, kita harus mengenal Fibonacci sequence. Apa itu sih? Adalah yang disebut dengan deret-deret angka Fibonacci atau susunan angka-angka Fibonacci. Jadi, kalau dalam dunia trading mungkin kita langsung mengenal bagaimana cara tarik garisnya, sekarang saya izinkan dulu mengenalkan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Jadi sudah tahu ya Fibonacci itu kenapa penting digunakan untuk awal dalam kita belajar trading. Pada chapter 2 tadi kan ada namanya deret-deret angka Fibonacci. Nah, Fibonacci itu dimulai pada angka 0, 0 dan angka 1. Oke ya, jadi kalau misalnya ditanya angka Fibonacci itu awal mulanya tuh dari berapa? Nah, angka Fibonacci itu awal mulanya dimulai dari angka 0 dan angka 1. Kenapa seperti itu? Karena 0 ditambah 1 akan menghasilkan 1. Kemudian 1 ditambah 1 akan menghasilkan 2, yaitu jawaban yang ini. Kenapa 3? Di sini berarti 1 tambah 2 dengan 3. 3 tambah 2 menjadi 5. 5 tambah 3 menjadi 8. 8 tambah 5 menjadi 13. 13 tambah 8 jadi 21. 21 tambah 13 jadinya 34. 34 tambah 21 jadinya 55. 55 tambah 34 jadinya 89. Oke, jadi angka Fibonacci ini adalah pertambahan dari 0 tambah 1. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan aja di drop aja pertanyaannya. Jadi kenapa saya kasih tahu di sini ada angkanya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Karena ini merupakan penjumlahan atau peranakan dari 0 dan 1. 0 dan 1 tadi menghasilkan angka 1, 1 dan 2 menghasilkan angka 3, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, biasanya kan yang sering kita pakai Fibonacci itu ada Fibonacci 8, Fibonacci angka 21, angka 34. Nah, kalau ditanya kenapa angka 21 dan angka 34, jawabannya pasti nggak tahu kan, pada bilangnya cuma angka Fibonacci. Padahal kita harus tahu, kenapa kita gunakan angka 21, karena angka 21 ini dihasilkan dari angkanya berapa? 8 ditambah 13. 8 dan tambah 13 akan menghasilkan angka 21. Kemudian kalau kita gunakan angka 34 yang sering digunakan di moving average.
Nah, angka 34 ini hasilnya dari berapa penjumlahannya? Pastinya ini penjumlahannya dari 13 ditambah 21. Maka hasilnya adalah 34. Makanya kenapa kalau dalam memulai Fibonacci jangan langsung kita tarik garis dulu. Tapi kita harus tahu dulu nih deret-deret angka yang terjadi di Fibonacci itu seperti apa. Ada 0, ada 1, dan seterusnya. Makanya hasil angka ini kalau misalnya dijumlahkan lagi, maka akan menghasilkan angka-angka selanjutnya. Oke, jadi sudah paham ya. Jadi kalau ditanya Fibonacci itu adalah penjumlahan dari 0 dan 1 menjadi seterusnya angka-angka ini. Kemudian pada chapter yang ketiga, kita akan belajar mengenai golden ratio. Nah, jadi kalau orang-orang yang sering trading menggunakan Fibonacci pasti mengenal apa itu namanya golden ratio ya. Nah, golden ratio itu disebut dengan P adalah hasil pembagian antara dua angka yang berurutan dalam deret angka Fibonacci. Nah, kalau orang-orang trading itu biasanya menggunakan dua golden ratio ini, yaitu adalah 161,8 dan 061,8. Ini disebut sebagai golden ratio karena hasil pembagian suatu angka Fibonacci yang sebelumnya selalu menghasilkan angka yang mendekati 161,8. Atau juga hasil pembagian suatu angka Fibonacci terhadap angka Fibonacci sesudahnya selalu menghasilkan angka yang mendekati itu di 0,1,8. Jadi, angka-angka yang tadi kita hitung di depan nih, Bapak Ibu semua, ini kalau misalnya dijumlahkan dengan pasangannya akan selalu mendekati dengan hasil 161,8. Dan angka-angka yang sesudahnya Fibonacci itu selalu mendekati 061,8. Masa iya? Pasti kan Bapak Ibu pengen tahu kan? Saya kasih lihat dalam bentuk golden ratio-nya. Hitungannya seperti ini. Contoh, kita tadi kan sampai 89 kan? Berarti kalau mau tahu angka selanjutnya gimana? Berarti kita tinggal 855 ditambah 89 maka menghasilkan 114. 89 ditambah 114 menghasilkan 223. 223 ditambah 144 menghasilkan 377. 377 tambah 233 menghasilkan 610 dan seterusnya ya. Nah, ketika sudah mendapatkan deret angka Fibonacci seperti ini, bagaimana kita mengetahui ada angkanya 161,8? Nah, atau 0,61,8. Kita harus memasang-masangkan semua angka-angka ini menjadi satu. Misalnya 89 dengan 55. 89 bagi 55 pasti hasilnya 161, 8 dan seterusnya kan. Jadi ada angka komanya, tapi angka depannya pasti hasilnya 161,8. Nanti ini Bapak Ibu bisa tes di kalkulator Bapak Ibu semua ya. Kemudian 144 dan 189 maka akan menghasilkan 161,8. 233 dibagi 144 akan menghasilkan 161,8. 377 dibagi 233 pasti akan menghasilkan 161,8. 610 dibagi 377 hasilnya 161,8. Ini membuktikan bahwa angka Fibonacci dari deret yang seperti ini akan menghasilkan rasio 161,8. Sedangkan angka yang dari sini ke sini akan mendekati hasil daripada 061,8. Jadi tinggal dibalik ya. Ini kan tadi 89 di depan. Nah, ini 55-nya di depan. Maka akan mendekati hasilnya sebenarnya yang disebut dengan golden ratio ini adalah 161,8 dan 61,8. Itulah kenapa angka-angka Fibonacci ini selalu mempunyai seninya. Nah, dalam yang gambar-gambar yang saya kirim ini kan merupakan sekuen daripada Fibonacci yang tadi di awal ya. Dasarnya dari mana? Yang ini gambarnya. Ada gambar seperti ini dan ini terlihat seperti lingkaran kan. Lingkaran tapi yang semakin besar
volumenya, maka akan semakin besar juga kelihatannya. Jadi kayak kalau kita melihat dalam seperti ini anak tangga, semakin tinggi kita melihat, maka semakin dalam kan top view-nya gitu. Tapi kalau semakin dekat kita melihat, maka top view-nya juga akan semakin besar. Nah, angka Fibonacci juga seperti itu. Makanya kenapa seni dari Fibonacci itu adalah semakin besar angkanya, maka lingkarannya pun atau square-nya itu akan semakin gede. Nah, kemudian setelah kita tahu apa sih fungsinya dari 161.8 dan 061.8, fungsinya adalah untuk kita mengetahui pola-pola yang terjadi di market. Ada namanya pola XAB dan ada namanya pola XAY. Nah, pola XAB harap diperhatikan baik-baik. XAB ini digunakan untuk mencari entry area sebelum harga melanjutkan tren. Berarti fokusnya adalah kita mencari entry ya. Jadi harus digarisbawahi kalau XAB digunakan untuk mencari entry sebelum harga melanjutkan tren. Berarti kita lihatnya ini X, A, B. Nah, berarti yang warna hijau dan warna merah. Ketika X dan A dan B sudah ketemu, maka kita bisa melakukan entry buy atau entry sell. Karena pola ini digunakan untuk mencari harga entry. Sedangkan pola XAY digunakan untuk rejection pattern atau digunakan untuk mencari target area. Jadi ini digunakan untuk melihat target TP-nya dan target stop loss-nya. Makanya digunakan pola XAY. Jadi jangan kebalik, XAB untuk mencari entry, XAY untuk mendapatkan targetnya. Jadi kalau kita udah buy dan sell, jangan pakai XAB lagi, tapi pakai XAY. Nanti kita akan praktekkan. Terus Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik. Di sini saya ada notes. Harus tariknya dari kiri ke kanan. Jangan tariknya kebalik ya, dari kanan ke kiri. Tapi wajib sekali tariknya itu dari kiri ke kanan. Jadi seperti ini tanda panahnya. Kita tarik dari X ke A-nya ini, garis-garisnya ke kiri. Jangan kebalik dari kanan ke kiri, itu salah. Oke, semoga dapat dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tips and trick-nya. Jadi, tadi pola-pola ini digunakan untuk mencari namanya reversal level. Nah, jadi kalau misalnya kita mencari bullish atau bearish movement, yang kita harus cari dulu pertama adalah pergerakan primary trend-nya atau yang disebut dengan gerakan utama. Gerakan utama ini disebut dengan primary trend. Berarti kita cari dulu nih, kalau misalnya kita mau cari naik, kita cari dulu bullish movement-nya seperti apa. Nah, kemudian jika ingin menggunakan Fibonacci retracement, kita harus menentukan swing low-nya dan swing high. Walaupun ini terlihat simple, tapi banyak orang masih salah menentukan apa itu swing low, apa itu swing high. Jadi, mau sejago apapun Anda, kalau misalnya belum bisa menentukan swing high dan swing low yang valid, maka Fibonacci yang digunakan juga bisa salah. Jadi, harap perhatikan baik-baik karena ini poin paling penting. Jadi, orang tuh bilang mungkin swing low dan swing high ini terlihat simple, padahal ini sangat berguna. Karena kalau ini sudah salah, semuanya bisa salah. Jadi harus tarik dulu swing low-nya mana, swing high-nya mana. Nanti kita akan mendapatkan namanya retracement level. Nah, retracement level ini berbicara soal apa sih? Pastinya ini berbicara soal tentang titik reversal trend. Jadi pembalikan arah. Misalnya tadi bullish, kemudian tadi kan dia koreksi turun kan. Kemudian dengan adanya reversal level seperti ini tadi ada golden ratio 61.8, area 50, 38.2. Ini akan membuat harga yang tadinya turun kembali mengalami pembalikan arah, yang tadinya naik kemudian turun menjadi naik lagi. Itulah yang disebut dengan golden zone atau golden area ketika kita mau mengambil posisi buy.
Kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan target price-nya seperti apa? Pastinya kita bisa menggunakan periode 100, 161.8, dan yang maksimalnya adalah 261.8. Nah, jadi seperti itulah kenapa pentingnya kita mengetahui basic dasar seperti ini. Walaupun terlihat sulit di awal, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memahami betul-betul fondasi dasarnya Fibonacci itu apa, ini dapat digunakan untuk mengukur target Bapak Ibu ke depannya dalam trading. Oke, mungkin di sini saya serahkan ke Pak Adam terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, silakan. Menarik ya, rekan-rekan. Jadi Fibonacci retracement itu adalah sebuah tools untuk mengukur kira-kira koreksinya akan sampai titik mana ya dari sisi titik-titik golden ratio yang tadi. Tapi rekan-rekan harus menentukan dulu nih tren atau primary trendnya seperti apa atau gerakan utamanya seperti apa. Nah, untuk menentukannya, rekan-rekan bisa mengidentifikasi titik terendah dan juga titik tertingginya di mana atau swing low dan juga swing high-nya seperti apa. Oke, mungkin sebelum ke chart-nya nih Pak Aldo, saya ingin bertanya, mungkin ini mewakili juga rekan-rekan yang pemula ataupun yang ada di sini, bahwa kalau misalkan pasarnya itu sideways, apakah bisa kita menggunakan Fibonacci retracement? Karena kan tadi Pak Aldo lihat bahwa harus lihat dulu gerakan utamanya. Nah, gerakan utamanya ini kan biasanya berhubungan dengan pasar yang trending ya, uptrend ataupun downtrend. Nah, permasalahannya, apakah bisa applicable di pasar yang sedang sideways? Seperti itu. Baik, pertanyaan bagus dari Pak Adam. Tentunya, kalau misalnya Bapak Ibu ketemu market yang sideways, itu tidak bisa digunakan Pak Adam. Jadi, Fibonacci ini memiliki kekurangannya adalah kalau pasarnya sedang sideways, itu tidak bisa digunakan untuk mencari golden zone atau tempat pembalikan retracement. Tapi, saya kasih garis bawahi karena saya sering menggunakan Fibonacci. Fibonacci ini bisa digunakan untuk mengukur targetnya ketika Bapak buy low, sell high. Tapi kalau golden zone dipraktekkan pada market yang sideways itu cenderung tidak bisa. Tapi kalau Bapak untuk mengukur target, itu bisa digunakan Fibonacci retracement dalam market sideways. Seperti itu Pak Adam. Semoga mewakili. Oke, mungkin rekan-rekan sudah jelas ya. Jadi Fibonacci retracement itu digunakan saat pasar trending. Kalau misalkan sideways tidak bisa digunakan, tapi bisa digunakan sebagai target ketika kita ingin buy low dan juga sell high. Oke, mungkin kita langsung saja Pak Aldo praktekkan ke dalam chart. Mungkin analisis dari chart yang sering di request nih. Mungkin gold ataupun euro USD ataupun apalah gitu. Mungkin saya request gold deh karena mewakili ya di sini. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum nanti kita mulai nih, saya mau tanya Bapak Ibu dulu ya. Menurut Bapak Ibu, ini di XAUUSD pada time frame 4 jam, trennya sedang bullish, bearish, atau sideways? Boleh dijawab. Silakan, Bapak Ibu. Di gold nih lagi apa nih? Lagi bearish kah? Lagi bullish atau lagi sideways? Oke, Pak Adrian sideways. Yang lain? Silakan dijawab dulu. Jadi paham penggunaannya nih. Fokusnya yang kemana? Fokusnya dari sini aja ya. Dari sini. Lingkup yang ini aja yang saya kotakin. Jadi tadi Pak Adrian sideways. Yang lain jawab apa? Apa Pak Adrian aja nih yang ikut webinarnya nih? Ayo, yang lain jawab apa? Ada boleh jawab. Oke, Pak Iwan bilang tadi sideways ya. Yang lain? Ayo, biar kita sama-sama belajar nih. Trennya lagi apa ini? Pak Adam, mau jawab juga? Oke, mungkin saya akan coba jawab juga sideways ya di sini. Jadi mungkin beberapa teman-teman semua jawabnya sideways. Sebenarnya tidak salah juga ya. Tapi menurut saya, yang perlu kita garis bawahi nanti mungkin bisa dinonton ulang tentang trendline. Jika kita menggabungkan titik high ini dengan titik lower high yang di bawah ini, pasti akan menghasilkan pasar yang turun. Jadi sebenarnya lebih ke turun terlebih dahulu. Oke?
Nah, jadi ini saya udah kasih tahu. Jadi sebenarnya trend direction-nya adalah turun. Kalau memang kita tidak mengetahui ini cara tarik garisnya memang sudah fatal, kita bisa bilang ini sideways. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini cenderung turun. Nah, ketika kita sudah tahu marketnya seperti ini, berarti yang kita cari adalah trennya dulu kan. Kita tarik garis seperti ini, kemudian oke, nah kayak begini dan menghasilkan ini dan sampai sini. Nah, kalau misalnya kita tarik coba menurun, kan menghasilkan suatu penurunan kan, seperti ini. Nah, ketika kita tahu marketnya adalah turun, kita tariknya harus cari dulu, oke marketnya turun. Berarti yang kita mau incar adalah target penurunan ke bawah kan. Targetnya turun ke bawah seperti ini. Nah, berarti kita tarik Fibonacci-nya harus dari kiri ke kanan. Tapi menggunakan pola XAB dulu. Nah, pola XAB-nya yang mana? Berarti ini adalah X. Saya kasih yang gede ya. Ini X. Sorry. Oh, belum muncul ya tadi. Wait. Nah, saya pindahin dulu ke sini. Ini X. Oke. Kemudian ini A. Nah, berarti B-nya kita anggap aja B-nya area ini ya, karena memang tingginya kan sama semua. Oke, kita anggap aja yang paling tinggi. Kita ambil ekor yang paling tinggi, ini berarti B. Kalau sudah ketemu, berarti kita nariknya apa? Swing high ke swing low. Kenapa? Kita mau cari target penurunannya, apakah masih bisa turun atau tidak. Berarti kita narik dari X yang paling tinggi ke area A. Nah, dari sini Bapak Ibu akan melihat kan, tadi ada namanya golden ratio. Itu disebut dengan 61,8. Nah, ini golden ratio. Mana lagi golden ratio-nya? Ada area 50. Berarti secara nggak langsung gold ini lagi masuk dalam area apa? Tadi boleh dijawab Bapak Ibu semua biar sama-sama paham. Jadi area ini sekarang gold lagi dalam fase apa? Fibonacci-nya. Kalau XAB-nya kita sudah ketemu dan saya sudah ketemu 61,8 dan area 50, berarti disebut dengan golden ratio. Nah, golden ratio inilah yang kita mau incar. Apakah nanti dia valid swing high atau tidak? Nah, pertanyaannya, jika dia valid swing high, maka potensinya bisa turun sampai berapa? Kita anggap. Nah, ataupun kita kecilkan time frame kita adalah dengan melihat di time frame H1. XAB-nya sudah ketemu nih. X dengan A dan B. Oke. Kemudian kita mengukur pola namanya tadi XAY. Berarti ini menjadi apa? Ini menjadi X-nya. Ini adalah pola X. Terus ini adalah pola A. Dan nanti ini pola Y-nya adalah pola yang turun. Y-nya di sini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah dapat, berarti kita ngukurnya kan tadi X sama A-nya udah ketemu. Y-nya kan belum nih. Berarti kita tinggal tarik dari swing low yang di bawah sini, dari A ke X. Tariknya tetap juga kiri ke kanan. Dari swing low ke swing high, tariknya kiri ke kanan. Nah, dapat. Berarti secara nggak langsung, gold ini kalau misalnya mengikuti pola Fibonacci, yang memang polanya turun, XAB-nya tadi kena di area ini turun, berarti XAY-nya bisa menandakan masih akan terjadi peluang penurunan. Berarti ini XAY-nya adalah ke bawah. Maka kita bisa asumsikan golden ratio-nya tadi di berapa? Di poin 100,
161 dan 261,8. Berarti target penurunan gold masih bisa ke 1905. Nah, kita nggak tahu loh, ini di time frame besar nih, berarti bisa saja Fibonacci ini sudah memberitahukan bahwa, oh, at the end, walaupun dia naik, bisa saja terjadi pelemahan dan turun kembali. Nah, sekarang Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Jadi saya bisa tahu seberapa paham Bapak Ibu dalam mengenai materi Fibonacci. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya nggak di sini? Saya lihat di YouTube ada satu pertanyaan ya di sini. eh, Request EU juga, kemudian tanggapan gimana menggunakan Fibonacci di Euro USD mungkin ya. Sebenarnya sama saja ya. Jadi kalau kita gunakan di Oke, sebenarnya sama saja. Jadi kalau misalnya kita gunakan di gold, di Euro USD pun kita juga bisa gunakan hal yang sama. Tinggal tergantung time frame kita mau fokusnya di berapa. Nah, contoh, ini kan kita sudah tahu ya marketnya lagi bullish trend. Berarti yang kita harus cari adalah target kenaikannya sampai berapa. Cara lihatnya gimana? Misalnya saya lihat pakai H4. Oke. Saya lihat pakai H4 dan saya melihat oh ada grafik sedang bullish trend. Saya anggap gerakan yang pertama ini saya sebut sebagai primary-nya atau gerakan pertama. Yang area yang bawah ini, secondary-nya saya sebut sebagai gerakan keduanya. Berarti kita sudah dapat ininya adalah pola X. Oke. Ini kemudian pola A. Dan ini adalah pola B. Berarti kita tinggal mengukur target ketinggiannya. Ini bisa menjadi tadi pola X. Karena kan kita mengukur ketinggian kan. Jadi ini X. Kemudian ini adalah A. Dan Y-nya ada di atas. Kayak begitu. Nah, kita lihat apakah Y-nya masih bisa naik lagi atau tidak. Berarti ngukurnya dari mana? X ke A. Buat lihat apa? Ngelihat kenaikannya. Kita tarik kayak begini. Nah, ketika kita sudah gambar seperti ini, berarti kita dapat Euro USD berarti sudah sampai pada target puncaknya. Puncaknya di berapa? Itu di 261,8. Makanya target EU tadi sudah naik sampai 109614. Ketika sudah kena area itu, makanya terjadi penurunan. Oke? Jadi ketika EU-nya itu udah di 109614, apalagi ini adalah angka golden ratio Fibonacci, inilah target selanjutnya dia memang mengalami koreksi karena XAY-nya sudah terpenuhi. Seperti itu. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu tadi XAB-nya untuk mengukur entry-nya, baru XAY-nya untuk Bapak Ibu mendapatkan target price-nya sampai berapa. Oke. Nah, coba kalau kita mau mengukur golden ratio-nya berarti tinggal dari X ke A. Nah, X ke A, maka kan tadi akan menghasilkan golden zone-nya. Nah, golden zone-nya tadi di berapa? Di sini. 161,8 nih. Nah, dan area 50 ini juga bisa tadi dipakai. Berarti dua area ini menandakan bahwa oh, golden ratio-nya cukup kuat. Makanya ketika harganya koreksi, dia tertahan di golden area ini yang menyebabkan harganya impulsif naik ke atas. Makanya Fibonacci itu hanya bisa digunakan ketika marketnya bearish dan marketnya bullish. Kalau tadi misalnya kita mau pakai di sideways, ini kan Euro USD ada sideways. Ini totally tidak bisa digunakan. But itu bisa digunakan ketika kita mau mengukur XAY-nya saja atau mengukur targetnya yang kita mau tentukan. Seperti itu. Semoga dapat membantu ya Bapak Ibu. Oke, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi penggunaannya sangat powerful sekali untuk mengukur targetnya di mana, kemudian
kita ingin tahu koreksinya sampai mana, tentunya menggunakan Fibonacci retracement ada suatu hal yang esensial dan sangat menyenangkan untuk dipelajari Bapak Ibu ya, dan juga mudah ya penggunaannya, tinggal tarik-tarik saja, tapi key point-nya perlu identifikasi dari low ke high-nya ya, untuk yang uptrend, seperti itu. Mungkin di sini saya lihat tidak ada pertanyaan lagi, walaupun demikian di sini masih ada waktu kurang lebih 5 menitan lah. Mungkin di sini sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menginformasikan kembali ya kepada Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi, bisa nih, mumpung reward programnya masih ada ya. Jadi kurang lebih registrasinya sampai tanggal 30 Juni akhir bulan ini, dan lotnya akan terakumulasi hingga ke 31 Agustus nanti. Oke, mungkin ini satu pertanyaan dari saya, Pak Aldo nih. Oke, kalau misalkan Fibonacci ini untuk mengukur koreksinya sampai mana, itu ada titik invalidasinya nggak? Kalau misalkan menembus golden ratio ini berarti sudah tidak valid lagi atau seperti apa? Karena pada dasarnya ketika kita tarik garis, kemudian ketemu nih titik-titiknya di mana, kemudian ketika harga koreksi ke area golden ratio tersebut, kemudian ditembus, malah balik lagi ke titik low yang kita garis sebelumnya. Apakah itu sebuah ada kemungkinan invalidasi seperti itu? Oke, good sekali Pak Adam. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Tentunya dalam menggunakan Fibonacci retracement, kembali lagi saya tekankan, kalau kita mau cari golden ratio atau golden zone, itu perhatikan swing high-nya dan swing low-nya. Jadi contoh, tadi kan Pak Adam mengambil itu naik ya. Coba saya buka dalam Paint aja, jadi saya sambil praktekkan invalidation-nya seperti apa. Oke. Nah, misalnya tadi kita melihat harganya kan seperti ini. Naik. Kemudian kemudian harganya mengalami koreksi kan. Terus kita mau mengukur menggunakan Fibonacci. Nah, ketika kita mengukur menggunakan Fibonacci, kita mendapatkan 3 level tadi kan yang disebut dengan golden area. Nah, kemudian Pak Adam bertanya, apakah golden area ini ketika menembus itu bisa terjadi invalid, bisa kembali lagi ke poin 0 yang ada di sini? Jawabannya tentu bisa. Kenapa? Karena mungkin ketika menggunakan golden zone ini tidak ada namanya swing low yang valid. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua menggunakan Fibonacci, tapi di sini di golden zone-nya itu tidak ada swing low, jangan langsung masuk untuk buy position. Tapi lebih baik nunggu sampai swing low-nya valid, baru kita entry. Karena itu akan jauh lebih aman dan jauh lebih secure. Karena kalau kita entry tidak ada didukungnya swing low yang valid untuk kita naik ke atas lagi, maka bisa saja Fibonacci retracement yang kita gunakan sebagai penentuan golden zone ini bisa saja gagal. Tapi kalau ada swing low yang valid, maka kita bisa gunakan target ini untuk melakukan buy area, dan nanti kita tinggal mengukur targetnya dari titik ini sampai ke atas, yaitu untuk mendapatkan titik Y-nya. Nah, jadi kita tinggal mengukur dari X ke A-nya untuk mendapatkan target di titik Y-nya ini. Seperti itu Pak Adam. Semoga dapat membantu. Oke, sangat jelas sekali Pak Aldo. Jadi tipsnya adalah melihat swing low-nya berhenti ya, tunggu sampai berhentinya dulu. Jangan pas ketika turun menyentuh golden ratio langsung agresif buy gitu ya, atau sell gitu ya. Tidak ya, jadi menunggu konfirmasi dari bentuk candlestick-nya itu sendiri membentuk sebuah penolakan ya di area tersebut ya Pak Aldo ya. Oke, menarik ya. Jadi rekan-rekan, itulah tips dan trik untuk kita trading menggunakan Fibonacci. Kalau misalkan rekan-rekan di sini join-nya agak ketinggalan atau telat, nanti ada rekamannya di YouTube ya. Jadi rekan-rekan bisa subscribe, yang belum subscribe jangan lupa ya, karena kalau misalkan rekan-rekan tidak subscribe itu tidak bisa melihat update ya, notifikasi dari webinar yang kita akan laksanakan setiap rutinnya ya di jam 2 siang hari Jumat tentunya. Oke, karena waktunya sudah cukup, mungkin untuk webinar pada siang hari ini kami selesaikan. Terima kasih kehadirannya, semoga bermanfaat.
Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.